Ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu tahun ada bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Dalam satu bulan ada hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Waktu secara umum ada yang Allah muliakan. Hak Allah untuk memuliakan, yakni ciptaannya lebih dibandingkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-Musyahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Musyahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita ingin menyebutkan satu faedah berkaitan dengan ma hiyal asyurul hurum wa ma fadluha. Apa yang dimaksudkan dengan bulan-bulan yang haram atau suci, dan juga kemudian keutamaannya. Tentunya rujukan bahasan kita adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyimu fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya adalah sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya
sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala beserta orang-orang yang bertakwa. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum menyebutkan tafsir singkat untuk ayat ini, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun, Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajab. Wa Rajabu syahru Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang suci. Tiga di antaranya berurutan, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan kemudian bulan Rajab yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, inna iddatash syuhuri fi hukmillah wa fi ma kutiba fil lawhil mahfuz 12 syahran. Disebutkan oleh Syekh, sesungguhnya hitungan atau bilangan bulan dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga yang tertulis di Al-Lauhul Mahfuz adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Artinya sejak penciptaan langit dan bumi sudah ditentukan perputaran bulan, yaitu 12 bulan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard." Dalam hadis yang ulun sebutkan tadi juga, tapi di bagian awalnya kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya zaman waktu itu telah berputar. Sesungguhnya waktu itu telah berjalan sebagaimana semestinya sejak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Baru kemudian Nabi Muhammad bersabda, dan 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada bulan-bulan yang haram, suci maksudnya, di antara maknanya terlarang di dalamnya peperangan, dan kita akan bahas tafsir maknanya yang lain. 3 di antaranya berurutan, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram. Dan kemudian yang satunya terpisah, bulan yang terletak di antara Jumada dan kemudian Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian minha arba'atun hurum, di antaranya ada bulan-bulan yang haram, Allah suci. Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, larang di dalamnya berperang. Dan ini menurut kesepakatan, yakni mereka. Setelah Allah sucikan, maka ini juga berlaku pada manusia, yakni bergulir setiap tahunnya ada larangan untuk berperang di bulan-bulan tersebut, kecuali ketika orang-orang kafirin, ketika orang-orang musyrikin memerangi kaum muslimin pada bulan-bulan ini, ketika mereka kemudian tidak mengikuti aturan, ya kita lawan. Sebagaimana para ulama, kecuali kita diserang maka kita membela diri. Tapi untuk memulainya tentu tidak, karena ini bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya untuk berperang. Dzalika ad-dinul qayyim, dzalika huwa ad-dinul mustaqim. Inilah agama yang lurus.
fala tadhlimu fihinna anfusakum li ziyadati tahrimiha, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian masing-masing di bulan-bulan tersebut karena ada penambahan keharaman. Artinya kezaliman secara umum itu terlarang, tapi akan lebih dahsyat lagi jika dilakukan di bulan-bulan ini. Wa kaunu dzulmi fiha ashaddu minhu fi ghairiha li'anna adh-dhulma la anna adh-dhulma fi ghairiha jaiz. Yang dimaksudkan dengannya adalah bahwasanya kezaliman pada bulan-bulan ini itu lebih besar dosanya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bukan berarti bahwasanya kezaliman di bulan-bulan yang lain itu boleh, tidak. Zalim itu tidak boleh di bulan apapun. Tapi kalau kemudian masuk di bulan-bulan haram, maka jauh lebih dahsyat, yakni dosanya. Dan ini hak Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan pahala di waktu tertentu, dan untuk kemudian melipat gandakan dosa di waktu yang lain. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tahun ada bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dalam satu bulan ada hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Waktu secara umum ada yang Allah muliakan. Hak Allah untuk memuliakan, yakni ciptaannya, lebih dibandingkan yang lain. Jadi kezaliman tentunya terlarang di semua waktu. Akan tapi di bulan-bulan ini jauh lebih dahsyat jika dilakukan. Lebih dahsyat atau lebih besar dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan kezaliman dari dirinya. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya aku tidak berbuat zalim. Di sini kita dapatkan satu faedah, Allah Subhanahu wa taala menafikan satu sifat dari dirinya. Allah menafikan sifat zalim dari dirinya. Maka prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan satu sifat dari dirinya, maka kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat zalim dari dirinya, maka kita harus menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil. Ini prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami asma dan sifat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'altuhu muharraman wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Dan aku jadikan untuk kalian juga, yakni kezaliman, keharaman. Zalim itu haram. Maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim bisa kepada diri sendiri, bisa kepada orang lain, bahkan bisa kepada Allah dan Rasulnya. Ketika seorang berbuat syirik, itu zalim kepada Allah. Ketika seorang kemudian beribadah tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, zalim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sisanya tentunya ma'ruf, zalim kepada sama makhluk, bisa antar manusia atau bahkan mungkin binatang. Kata Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Ittaqudz dzulma fa inna adz-dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Atau kama qala. Jauhilah kalian, hindarilah kalian dari berbuat zalim. Karena kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Kita tahu di hari kiamat kita perlu cahaya. Secara letter perlu cahaya. Ketika melewati as-sirat itu kita perlu cahaya. Disebutkan sebuah riwayat, cahaya kita masing-masing berbeda berdasarkan amal masing-masing. Ada yang cahayanya besar hingga kemudian terang, mudah sekali kemudian dia melewati as-sirat tersebut. Ada yang lebih kecil, ada yang bahkan cahayanya hanya sebesar ibu jarinya. Bagaimana seorang akan melewati satu jalan, cahaya yang keluar sebesar ibu jari saja? Tergantung amal masing-masing.
Kezaliman itu membuat kita yakni mendapatkan begitu banyak kegelapan di hari kiamat. Secara letter, gelap, gak bisa lihat. Lain kasusnya dengan orang-orang kafirin, musyrikin, munafikin, itu udah jelas. Dan di antara mereka dengan orang-orang yang beriman ada satar pemisah, di mana orang-orang yang beriman masing-masing mereka dengan kadar yang berbeda mendapatkan cahaya. Mereka ingin ikut, nggak bisa, sendiri-sendiri. Maka jangan pernah menzalimi satu sama lain. Belum lagi kemudian nanti ketika seorang melewati as-sirat, kemudian seorang telah sampai di Arasat, ujungnya as-sirat, tidak ada tempat setelahnya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Arasat di antara penafsiran para ulama itu adalah ujungnya al-jisr, ujungnya as-sirat. Anda sudah melewatinya. Anda sudah hampir mencapai ujungnya. Tidak ada setelah itu tempat kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Tak taunya ditegakkan qisas. Tentu ada khilaf dalam perkara ini. Dan di antara para ulama menyebutkan bahwasanya qisas ditegakkan di sini antar sesama anak Adam. Bayangkan sudah melewati, tak taunya kemudian kezaliman yang pernah kita lakukan ke dunia begitu banyak hingga kita na'udzubillah, selain pahala kita ditransfer kepada orang-orang yang kita zalimi, habis, tak taunya yang harus kita bayar masih banyak. Maka keburukan-keburukan orang-orang yang pernah kita zalimi, entah ketika di dunia kita tuduh dia berzina, entah di dunia kita caci maki dia, entah di dunia kita pukul dia tanpa sebab, entah di dunia kita ambil hartanya, entah di dunia kita pernah na'udzubillah tumpahkan darahnya. Banyak yang harus kita bayar. 1-2 orang saja mungkin kebaikan kita habis. Apa kemudian yang bisa kita bayarkan? Maka kata Nabi Muhammad SAW, turihat min khotayahum, dari keburukan-keburukan orang-orang yang kita zalimi diberikan kepada kita. Faturiha alaihi thumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan di atau ke api neraka Allah Subhanahu wa taala. Menyedihkan. Kenapa? Karena zalim. Kata Nabi Muhammad SAW, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdin aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, apapun itu, entah berkaitan dengan kehormatan atau yang lainnya. Kenapa Nabi Muhammad sebutkan kehormatan? Karena paling banyak di sini terjadi kezaliman. Dengan lisan kita hancur kehormatan saudara kita dengan ghibah yang kita lakukan. Hancur kehormatan saudara kita dengan nasihat yang kita sampaikan, niatnya baik tapi di hadapan orang banyak malu dia habis. Betul dia bersalah, tapi harusnya kan Anda nasihati secara pribadi. Enggak, Anda nasihati dia di grup, semua orang membacanya. Padahal yang Anda sampaikan benar, tapi cara Anda salah. Anda mempermalukan dia, Anda menjatuhkan kehormatannya. Kata Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah ia minta halal hari ini, sekarang, minta maaf. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang nanti hari di mana tidak ada lagi manfaat dinar dan juga dirham. Wallahu a'lam bissawab. Wa qatilul musyrikina jami'an kama yuqatilunakum jami'an. Maka perangilah orang-orang musyrikin semuanya sebagaimana mereka juga memerangi kalian semuanya. Wa'lamu anna Allaha ma'a ahli taqwa, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa, bita'yidihi wa nasrih, dengan memberikan mereka kekuatan dan juga dengan memberikan kepada mereka kemenangan. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ashhur al-hurum wa hiya Rajab wa Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bulan-bulan yang haram itu suci.
ia adalah bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Waqad warada dzikru hadhil ashhuril hurum fi qaulillahi ta'ala, dan telah ada disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang 4 bulan haram ini sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal surah At-Taubah ayat 36. Beliau melanjutkan, Imam Ibnu Katsir melanjutkan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala fi qali ta'ala minha arba'atun hurum. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Kata beliau, thalathatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Beliau menyampaikan tafsirnya mengutip sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 di antaranya adalah berurutan, yaitu Dzulqa'dah yang kita sekarang ada di dalamnya, Dzulqa'dah tanggal 4 sekarang ya, wa Dzulhijjah dan bulan Dzulhijjah, dan Muharram dan juga bulan Rajab. Wallahu a'lam bissawab. Al-musyahidun al-kiram, inilah yang dimaksudkan dengan bulan-bulan haram, yaitu 3 di antaranya adalah berurutan dan 1 terpisah, di mana di dalamnya disebutkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, kecuali kita diserang maka kita serang balik atau mempertahankan negara, dan juga kemudian ada larangan berbuat kezaliman, karena bukan berarti kemudian melakukan kezaliman di bulan-bulan yang lain boleh. Melakukan kezaliman di bulan-bulan yang lain itu sama terlarangnya. Cuman ketika Allah Subhanahu wa taala berikan penekanan pada 4 bulan yang ini, berarti dosanya jauh lebih dahsyat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kemudian, fama hiya khasaisul ashhuril hurum wa fadailuha wal ahkamul muta'alliqatu biha. Maka apa saja sebenarnya kekhususan dan keistimewaan bulan-bulan haram ini, dan kemudian apa saja hukum yang berkaitan dengannya? Maka yang pertama, famin khasaisiha anna adh-dhunuba fiha a'dham min ghairiha. Di antara kekhususan dan keistimewaan bulan-bulan haram ini adalah bahwasanya dosa-dosa di bulan-bulan tersebut lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala fi qouli ta'ala fala tadhlimu fihinna anfusakum, ay fi hadhil ashhuril muharramah li'annaha akadu ablaq fil ithmi min ghairiha kama anna al ma'asi fil baladil haram tudha'af liqaulillahi ta'ala وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَكَذَلِكَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ تُغْلَظُ فِيهَا الْآثَامُ. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir pada firman Allah Subhanahu wa taala At-Taubah 36, pada potongan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya di bulan-bulan tersebut. Kata beliau, yaitu janganlah berbuat kezaliman di bulan-bulan yang diharamkan ini, yang disucikan ini, yaitu 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Li'annaha akadu wa ablaq fil ithmi min ghairiha, karena dosa dilakukan pada bulan-bulan tersebut lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan dosa jika dilakukan di bulan-bulan yang lain. Kama annal ma'asi fil baladil haram, sebagaimana kemaksiatan yang dilakukan di tanah suci Makkah dan Madinah, tudha'af, dilipat gandakan. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, janganlah berbuat kezaliman di bulan-bulan tersebut yang Allah sebutkan,
Karena dosa yang dilakukan pada bulan-bulan tersebut lebih besar dibandingkan bulan yang lain. Dilipat gandakan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga melipat gandakan dosa ketika kemaksiatan dilakukan di tanah suci seperti Mekah dan Madinah. Tidak bisa kita bayangkan kalau orang bermaksiatnya di tanah suci dan di bulan haram. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana dosanya. Melakukan kemaksiatan di tempat yang Allah lipat gandakan dosa padanya jika dilakukan, dan kemudian dia melakukannya di waktu yang juga kemudian ketika dosa dilakukan akan dilipat gandakan double. Bukan berarti kemudian melakukan dosa di tempat yang lain, tempat biasa, ardul halal, tempat biasa di luar Mekah dan Madinah, dan juga bukan berarti kemudian melakukan dosa di waktu yang selain 4 bulan yang disebutkan di sini. Boleh, bukan begitu. Dosa tetap terlarang, maksiat tetap terlarang. Tapi di sini ada penekanan bahwasanya ada tempat-tempat tertentu yang jika dosa dilakukan akan dilipat gandakan dosanya. Ada waktu-waktu tertentu jika dosa dilakukan akan dilipat gandakan dosanya. Dan ini hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya yang bertanya, kok gitu ya? Kok kemudian ada tempat-tempat jika kemaksiatan dilakukan dilipat gandakan? Kok ada waktu-waktu ketika dilakukan maksiat pada waktu tersebut kok dosanya dilipat gandakan? Jawaban mudahnya, semau gue. Kalau Allah ingin mengatakan, ya terserah saya. Hak saya menentukan hukum. Kan di waktu-waktu yang lain sebaliknya Allah melakukan hal yang juga sama. Melakukan ketaatan pada bulan tersebut jauh lebih utama. Melakukan ketaatan di tempat tersebut jauh lebih utama. Ya, sama aja. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 25, "Wa may yurid fihi bi ilhadin." Barang siapa yang menghendaki di dalamnya, maksudnya di tanah haram, biilhad dengan satu penyimpangan, dosa, maksiat. Berhati-hati sekali pada siapapun di antara kita yang hendak melakukan kemaksiatan dan di tanah suci. Karena dosanya dilipat gandakan. Ya. Bahkan mungkin bisa jadi dosa yang mungkin bagi kita sangat ringan padahal dia sangat besar. Dosa lisan misalnya. Lagi umroh tapi gibahin orang. Wah, bahaya itu. Harusnya ketika Anda umroh maka lisan Anda basah dengan zikir dan doa. Penuh dengan ketaatan. Anda menyibukkan diri dengan taat. Betul, ada waktu senggang, ada waktu santai, pasti itu. Setelah makan santai bisa ngobrol. Nanti ada waktu di mana kita juga bisa jalan, no problem. Tapi jangan kemudian pada waktu-waktu tersebut, di tempat tersebut. Anda mungkin umrohnya di Dzulqa'dah. Karena mungkin Anda misalnya hajian ya, kita tidak berbicara pandemik sekarang. Anda mungkin orang yang ingin hajian. Sejak Dzulqa'dah Anda sudah di tanah suci. Apalagi kemudian di pekan pertama Dzulhijjah. Anda di waktu yang suci, di tanah yang suci. Ngumpul kemudian 3-4 orang, 5-6 orang, ibu-ibu. Masa ibu-ibu saja Ustaz? Di ujung sana bapak-bapak. Sama aja. Ngerumpi. Membicarakan aib orang. Jeng-jeng tahu nggak? Nah, kalau sudah jeng-jeng tahu nggak, itu biasanya setelah itu ghibah. Kalau istilah bapak-bapak bukan jeng-jeng apa ya? Ya adalah pokoknya lah di antara bapak-bapak. Satu kata yang mengawali muqaddimahnya ghibah. Jangan. Anda anggap ringan ini. Oh, banyak orang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala banyak sebabnya karena dosa lisan. Dosa yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk neraka itu 2. Dosa lisan dan dosa kemaluan. Itu paling banyak.
Tapi itu dianggap ringan oleh orang. Sedang di tanah suci, sedang di bulan yang suci, gibah juga kerjaan. Apakah kemudian harus dengan kata-kata? Enggak, bisa pakai chat, bisa. Nggak ngomong kitanya, cuman tangan ngetik. Ada grup khusus. Nama grupnya aja, grup rumpi. Grup rumpi namanya. Gimana coba? Membernya ya tukang ngerumpi. Biasa kalau baju, kemudian ada lagi baju di luarnya, Ustaz. Nah, pakai rumpi. Nah, itu rompi ya. Sorry ya. Plesetan sedikit sampai muncrat ini. Subhanallah. Nama grupnya aja grup rumpi. Biasa kalau grup WhatsApp itu admin nggak pernah izin sama kita. Tau-taunya masuk aja. Apa nih grup rumpi? Keluar aja, Bu. Apaan? Udah. Tat, apakah keluarnya harus pakai izin? Oh, dia aja ngundang nggak pakai izin, keluar aja nggak usah pakai izin juga. Cuman ya kita beradab ya. Kita diundang tanpa izin, kita keluar pakai izin. Afwan ya, saya keluar dari grup ini. Karena baru masuk aja langsung tulisannya jeng tahu nggak? Wah, udah rumpi isinya. Dan itu terkadang orangnya lagi di Masjidil Haram. Yang satu di pojokan mana, yang satu di pojokan mana? Lu udah masuk nggak? Udah nih, agak susah tadi masuknya. Di mana? Di pojok sini, di pintu sekian. Oh, sama siapa? Berdua sih tadi, tapi itu tuh ibu tuh yang yang cewek banget itu. Jalannya lambat banget tuh. Nggak sadar tuh di tanah suci, di bulan suci. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, kenapa selalu yang ditekankan ada perempuan? Sama bapak-bapak gitu juga. Ini sama ya. Jangan kemudian bapak-bapak menganggap, iya tuh dasar perempuan. Sama laki-laki juga begitu. Sama, hati-hati. Bukan berarti kemudian di tempat yang lain Anda bebas. Keluar dari areal tanah haram, keluar dari bulan haram, kemudian bebas. Wih, bebas nih. Apa? Di luar kota suci nih. Rumpi yuk. Jangan. Sama aja nggak boleh. Dosa. Tapi di tempat dan di bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, jauh lebih dahsyat. Ini penafsiran Imam Ibnu Katsir, wallahu a'lam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana maksiat di tanah suci dilipat gandakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 25, dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan di dalamnya, maksiat secara umum, ilhad di sini, apalagi kemudian melakukan kesyirikan, kebid'ahan, wah, repot. Di mana? Di tanah suci. Bi ilhadin bi zulmin, dengan penyimpangan dan kezaliman, nudzikhu min adzabin alim, kami akan berikan dia rasa azab yang sangat pedih. Kami akan berikan dia azab yang sangat pedih. Bisa cepat, bisa lambat. Bahaya sekali tanah suci itu. Wa kadzalika syahrul haram tughladu fihi al-atham. Maka demikian pula bulan-bulan yang suci dilipat gandakan padanya dosa-dosa. Sebagaimana tempat-tempat yang suci ketika bermaksiat dilipat gandakan, Allah ancam dengan azab yang sangat besar, yang pedih. Maka juga demikian bulan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian waqala Qatadah fi qouli ta'ala fala tadhlimu fihinna anfusakum, dan berkata Imam Qatadah pada firman Allah Subhanahu wa taala At-Taubah 36, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalamnya, apalagi diri orang lainnya. Inna dhulma fil ashhuril hurumi a'zam khati'atan wa wizran min adh-dhulmi fi ma siwaha wa in kana adh-dhulmu ala kulli halin 'azima walakinna Allah yu'azzimu ma min amrihi ma yasha. Berkata Imam Qatadah, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Taubah 36, potongan fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya bulan-bulan tersebut atas diri-diri kalian sendiri, apalagi orang lain. Kata beliau, sesungguhnya kezaliman di bulan-bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan zalim di bulan-bulan yang lain. Walaupun tentunya kezaliman itu diharamkan di semua waktu.
Tapi di bulan-bulan haram ia a'zam khati'atan wa wizra. Kesalahan dan dosanya jauh lebih besar. Walakin Allah wa in kana adh-dhulm ala kulli halin 'aziman, walaupun kezaliman dalam semua keadaan dan kondisi itu dosa besar, akan tapi Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan sesuatu sesuai dengan kemauannya. Perhatikan perkataan beliau di sini. Waqal innallaha astafa safaya min khalqihi, istafa minal malaikati rusulan wa minan nasi rusulan, wastafa minal kalami dzikrahu, wastafa minal ardi al masajid, wastafa minasy syuhuri ramadhana wal ashhur al haram, wastafa minal ayyami yaumal jum'ah, wastafa minal layali lailatul qadr. Fa'azzimu ma 'azzama Allah, fa innama ta'zimul umuri ta'zimul umuri bima 'azzamaha Allah bihi inda ahli al-fahmi wa ahli al-aql. Masih perkataan Imam Qatadah, kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensucikan atau memilih begitu banyak yang Allah sucikan dan Allah pilih dari makhluknya. Di antaranya Allah memilih di antara malaikat-malaikatnya utusan-utusan. Enggak semua malaikat jadi rasul, tapi ada yang Allah pilih, spesial berarti. Wa minan nasi rusulan, dan di antara manusia juga ada Allah pilih kemudian menjadi rasul. 124.000 nabi, 313 atau 315 di antaranya rasul. Dari total manusia saja 124.000 yang dipilih untuk jadi nabi. Spesial berarti. Di antara 124.000 nabi, 300 sekian belas lebih spesial lagi karena jadi rasul. Rasul pasti nabi, nabi belum tentu jadi rasul. Wasafa minal kalami dzikrahu, dan Allah memilih, mensucikan di antara semua perkataan yang keluar dari lisan, yang paling utama zikir. Ya. Kemudian wasafa minal ardi al masajid, Allah Subhanahu wa taala mensucikan, memilih, lebih mengkhususkan dan mengspesialkan di antara semua bumi Allah Subhanahu wa taala tempat masjid yang paling Allah cintai. Wastafa minasy syuhuri syahr Ramadan wa ashhurul haram, dan Allah memilih, mensucikan di antara semua bulan Ramadan dan 4 bulan haram ini. Wasafa minal ayyami yaumul jum'ah, dan Allah mensucikan, mengspesialkan, melebihkan dibandingkan yang lain hari, yaitu hari Jumat lebih utama dibandingkan hari yang lain. Wasafa minal layali lailatul qadr, dan Allah mensucikan, memilih di antara begitu banyak malam Lailatul Qadar. Kita ingin terangkan di sini hak Allah untuk mengadakan pahala di tempat tertentu, di bulan tertentu. Hak Allah untuk mengadakan yakni kemaksiatan di tempat atau di waktu tertentu jika dilakukan. Karena Allah memang memilih banyak hal. Dan ini hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam, fa'azimu ma 'azzamallah, maka agungkan segala sesuatu yang Allah agungkan. Fa innama ta'zimul umuri bima 'azzamahu Allah bihi inda ahli al-fahmi wa ahli, karena sesungguhnya mengagungkan semua perkara dengan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan itu adalah prinsip para ahli ilmu dan orang-orang yang berakal. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan ini dalam tafsir Ibnu Katsir, perkataan Imam Qatadah, ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian qala al-Qurtubi rahimahullah, khassallahu ta'ala al-arba'ata ashhurul haram bidzikri wa naha 'anil zulmi fiha tashrifan laha wa in kana manhiyan anhu fi kulli zaman kama qala ta'ala ila akhir. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan ini dalam penyebutan dalam firman-Nya, hanya 4 bulan ini yang Allah sebutkan. Ia bulan yang suci.
banyak keharaman terlarang dalamnya, bahkan dosanya lebih besar dibandingkan bulan yang lain. Wa naha 'anil zulmi fiha tashrifan laha, dan Allah melarang kezaliman di bulan-bulan tersebut karena untuk memuliakan bulan itu. Kalau kita sambung dengan perkataan Imam Qatadah, kita kalau ingin mengagungkan bulan Dzulqa'dah ini dan nanti Dzulhijjah dan nanti Muharram dan nanti Rajab, jangan berbuat kemaksiatan. Itu bukti kita mengagungkan. Ini yang kita ingin pelajari sebenarnya. Mengagungkan bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dengan kemudian meninggalkan yang Allah larang, yaitu kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Wa in kana manhiyan anhu fi kulli zaman, walaupun tentunya kezaliman terlarang di semua waktu, di semua zaman, tapi di bulan-bulan ini karena ada pengkhususan, maka ketika seorang mengagungkannya dengan tidak bermaksiat, itu bukti dia mengagungkan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, yaitu bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan kemudian Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, wa min fadailil ashhuril hurum anna a'mal haji kullaha anna a'malil haji kulliha taqa'u fi Dzulhijjah. Dan di antara keutamaan bulan-bulan haram, bahwasanya amalan-amalan haji, manasik haji semuanya terjadi di bulan Dzulhijjah, di bulan suci. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13 adanya di Dzulhijjah. Luar biasa. Ibadah yang sangat agung, ibadah yang paling berat karena ia betul-betul ibadah berkaitan dengan fisik, adanya di bulan suci. Apa itu? Di Dzulhijjah. Kapan tepatnya? 8 sampai 13. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu waktunya adalah di bulan-bulan yang diketahui, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, itulah 3 bulan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Artinya Anda kalau misal melakukan haji tamattu', maka Anda boleh umrah dulu di bulan-bulan haji. Di Syawal, di Dzulqa'dah, di sepekan pertama Dzulhijjah, umrah dulu, baru nanti hajian tanggal 8 sampai 13. Wallahu a'lam bishawab. Inilah di antara dalil juga bahwasanya dalam syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, yang Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita, itu tidak lepas dari 6 hal. Sebab ibadah, jenis ibadah, jumlah ibadah, cara ibadah, waktu, dan tempat ibadah. Tempat hajian, Makkah dan Masyairil Haram. Waktu hajian, ya di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan saja. Nggak bisa Anda lakukan hajian di bulan biasa. Ada satu kelompok, saya nggak enak nyebutin Syiah, ada satu kelompok itu kalau misal hajiannya dulu ketika mereka masih bisa ke Saudi itu bulan Rajab. Ya sepi, enak, nggak berdesakan, jumroh juga santai. Kenapa? Nggak ada orang, gimana? Merem juga masuk tuh, iya dapat jumroh. Nggak ada orang, mereka doang, 2-3 bis, 4-5 bis, dikit. Subhanallah. Tapi tentunya sejak 2016 sudah tidak ada hubungannya dengan Saudi Arabia ya, jadi mereka nggak bisa pergi. Tapi yang kita sayangkan tentunya tidak satu Iran, kemudian semuanya Syiah, ada Ahlus Sunnahnya, tapi dipukul rata. Akhirnya Ahlus Sunnahnya pun nggak bisa pergi, kan kasihan. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang lainnya ya biarin mampus ya. Lanjut al-musyahidun al-kiram. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari, qala Ibnu Umar, hiya Syawal wa Dzulqa'dah wa ashrum min Dzulhijjah. Kemudian berkata Imam Bukhari menerangkan perkataan Allah, firman Allah, bulan-bulan haji adalah bulan-bulan yang diketahui penentuannya. Berkata Abdullah bin Umar, maksudnya adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan kemudian 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Itulah yakni bulan-bulan haji. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian keutamaan yang lain,
wa Umarun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-arba' kanat fiha. Di antara keutamaan, kekhususan, keistimewaan bulan-bulan haram ini juga adalah bahwasanya umrohnya Nabi Muhammad yang 4 kali itu, Nabi Muhammad cuma 4 kali umroh selama hidupnya, semuanya di bulan haram. Ini keutamaan. Itulah kenapa kita harus mengagungkan, karena Nabi Muhammad mengagungkannya. Ibadah beliau pilih di bulan itu. Walaupun ibadah di bulan yang lain tentunya ada keutamaan, tapi ini lebih. Ini makna terbaliknya ya. Tadi dosa di bulan yang suci, di tempat yang suci, dilipat gandakan dosanya. Ini kebalikannya. Pahala demikian. Hingga Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwasanya jumlah umrah beliau yang 4 itu adanya di bulan-bulan suci. Disebutkan kama yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala wa qad 'allaqa 'ala dhalika biqawlihi lam yakunillah liyakhtara li nabiyhi fi umarihi illa awlal awqat wa ahaqqiha biha. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk Nabi Muhammad SAW memilih waktu untuk umrahnya kecuali waktu-waktu yang paling mulia, waktu-waktu yang paling paling baik. Wa qala fa aulal azminati biha ay al umrah ashurul haji wa dhul qa'dah awsatuha wa hadha mimma nastakhiru Allah fihi. Faman kana indahu fadlu ilmin falyurshid ilaihi. Kemudian beliau berkata, maka waktu yang paling utama untuk menjalankan umrah, kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu ya di bulan-bulan haji, itu waktu paling utama untuk menjalankan umrah. Syawal, Dzulqa'dah, dan sepekan pertama sebelum Dzulhijjah, karena setelah itu masuk hajian. Makanya sangat kita sayangkan sebenarnya, tapi ini berkaitan dengan peraturan negara ya. Sebelum pandemik tentunya ketika normal ada hajian, itu kalau sudah Dzulqa'dah, mudah saya tidak salah, nanti tanya lagi kepada teman-teman yang bisnis travel, itu visa ditutup untuk umum ya, ditutup. Bahkan mungkin dari Syawal sudah ditutup. Nggak bisa umroh kita. Karena kalau dibuka, nanti orang bahasa Banjar itu bepatak. Apa itu bepatak? Ngumpet. Pergi dia dengan visa umroh, tapi karena sebentar lagi hajian, ngumpet dia di Saudi. Nanti sampai hajian. Sah hajinya, tapi dosa. Kenapa? Anda datangnya dengan cara yang nggak benar. Makanya sejak awal ditutup. Padahal tentunya melakukan umrah di waktu-waktu yang seperti ini pahalanya luar biasa. Cuman ya, 1-2 orang yang paham, sisanya itu ngakalin negara Saudi. Makanya ditutup sekalian. Wallahu a'lam bishawab ya. Enggak mesti orang Indonesia ya, mungkin orang negara lain juga gitu ya. Lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Maka dengan ini kita memilih untuk melakukan umrah di bulan-bulan tersebut. Maka barang siapa yang memiliki ilmu tentangnya, maka hendaknya kemudian dia memberikan petunjuk pada orang lain. Yang jadi masalah untuk negeri kita, bahkan sejak awal bulan Syawal bisa jadi, tapi kalau Syawal masih sih, karena kita tahu orang kan setelah Ramadan masih ada yang bisa umroh biasanya. Tapi kalau sudah hampir masuk Dzulqa'dah udah susah, ditutup sudah visa nggak mereka keluarin. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Jami' al-Fiqh. Kemudian poin berapa sekarang? 4 ya. Di antara keistimewaan dan kekhususan bulan-bulan haram. Wa kadzalika fiha 'ashru Dzulhijjah allati aqsama Allah biha fi kitabih wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna min afdalil ayyam wa anna al-'amala as-salih fiha a'zam min ghairiha. Di antara keutamaan bulan-bulan haram adalah juga bahwasanya 10 hari yang paling utama secara mutlak hari ya. Kalau malam itu malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu malam paling utama.
Dan yang lebih utamanya lagi adalah Lailatul Qadarnya, itu malam. Tapi kalau hari, dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, yang paling utama mutlak 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan itu adanya di bulan Dzulhijjah, di bulan haram. Ini keutamaan yang lain. Jadi hari yang paling utama secara mutlak dalam satu tahun adanya di bulan-bulan haram. Lebih tepatnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, wal fajri wa layalin ashr. Tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali mesti karena dahsyatnya makhluk ini. Tentunya juga karena setelahnya pasti Allah akan menyebutkan hal yang dahsyat setelahnya. Karena sumpah tidak disebutkan kecuali Anda ingin menguatkan perkataan setelahnya. Makanya Anda bersumpah di awal. Dan Allah bersumpah, dan hak Allah untuk bersumpah dengan semua makhluknya. Dan di antaranya Allah bersumpah dengan hari-hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha min afdalil ayyam, dan Nabi Muhammad telah mengkhabarkan bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang paling utama. Wa annal amala salihah fiha a'dham min ghairiha, bahwasanya amal saleh di hari-hari tersebut lebih utama dibandingkan hari-hari biasa, mutlak. Makanya al-musyahidun al-kiram, kenapa banyak orang rela antri untuk hajian? Keutamaannya terlalu banyak. Kalau mereka mengetahui keutamaan amal di bulan-bulan itu, dan mereka bisa kemudian melakukan amal soleh di bulan itu plus di tempat yang, jadi waktunya oke, tempatnya oke. Waktunya lebih utama, tempatnya lebih utama. Maka memang kita harus mengenali keutamaan sebuah amal agar kita termotivasi melakukan amal tersebut. Entah itu waktunya yang lebih utama dibandingkan waktu yang lain, entah itu tempatnya lebih utama dibandingkan tempat yang lain. Nah, orang hajian dapat semua. Ya dong. Orang hajian rata-rata bahkan sebelum Dzulhijjah dia sudah di sana. Mau kloter 1 kek, mau gelombang 1 kek, mau gelombang 2 kek. Ya. Gelombang pertama biasanya ke Madinah dulu baru ke Mekah, gelombang 2 ke Mekah dulu, tapi tetap sejak awal 1 pekan sebelum hajian mereka sudah di sana. Di tempat yang kemudian lebih utama dibandingkan tempat yang lain, di waktu yang lebih utama dibandingkan waktu yang lain. Maka siapapun di antara Anda suatu saat nanti, misalnya sekarang enggak, mendapatkan kesempatan hajian, maksimalkan. Habiskan waktu Anda untuk menjalankan ketaatan. Ya, tinggalkan sebentar gadget itu. Nanti ada waktunya silakan buka yang penting-penting. Mungkin kasih kabar anak, video call sama anak, orang tua, no problem. Ada waktunya nanti, pas santai lah habis makan malam. Sisanya, Anda harus berprestasi. Semua orang banyak hajian, semua orang banyak umrohan, banyak. Tapi apa bedanya? Ada orang-orang yang berprestasi, yang lain enggak. Maka Anda harus menjadi orang yang berprestasi. Anda harus paksa diri ini, Anda harus paksa diri Anda masing-masing untuk kemudian melakukan ketaatan lebih dibandingkan di hari-hari biasa, di waktu-waktu biasa, di tempat-tempat biasa. Karena Anda sedang di tanah suci dan di bulan yang suci, maksimalkan. Jangan sampai sebaliknya, sudah di tanah suci, di tempat yang suci, di waktu yang suci, maksiat jalan terus. Rugi dong, ngapain kalau begitu pergi ke sana? Kenapa itu bisa terjadi? Karena terkadang nggak belajar. Yang penting umroh aja, yang penting hajian aja, nggak belajar. Pelajari manasik baik-baik, pelajari keutamaan tempat tersebut, pelajari keutamaan waktu tersebut agar ibadah Anda maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad di hari Arafah itu ya, tanggal 9 itu ya disebutkan. Setelah khutbah, tanggal 9 itu setelah zuhur khutbah, itu doa, ngangkat tangan sampai ketiaknya kelihatan. Ngangkat tangan, doa ngangkat tangan sampai ketiak kelihatan, berarti kan tinggi ya. Cukup capek ini. Itu sampai menjelang maghrib. Nabi itu, Nabi gini aja 1 jam capek, gini aja nih 1 jam capek, apalagi begini.
lebih capek. Ada orang kemudian ngangkat tangannya aja nggak serius, ditahan sama paha. Ngangkat tangan aja nggak serius. Ente minta apa sebenarnya? Ngangkat tangan nggak serius. Kenapa? Karena ceramahnya kelamaan, udah lapar. Gini dong, sejajar dengan bahu di depan dada. Terkadang bagian dalam telapak tangan menghadap wajah, terkadang menghadap langit. Nabi Muhammad begini. Kalau sampai menjelang maghrib berarti kurang lebih ya 5 jam. 5 jam. Orang yang jelas surganya, orang yang pertama kali dibukakan untuknya pintu surga, 5 jam, coy. 5 jam. Ini sudah segini atau kemudian malas, pakai doa sapu jagat. Nggak salah juga sih, cuman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terkabul semua. Wah. Ya, nggak apa-apa juga sih, cuman ya itulah bedanya kita sama Nabi Muhammad. Jauh antara langit, bukan langit dan bumi, langit dan sumur Artesis. Jauh banget. Semoga Allah SWT berikan kita kekuatan ya, hingga kemudian bisa beribadah jauh lebih maksimal. Untuk mendekati Nabi Muhammad, ya ngimpi ya. Untuk mendekati para sahabat aja jauh, tapi kita berusaha maksimal. Berusaha maksimal. Ya, tenang berdoanya, mohon segala kebaikan dunia akhirat, walaupun tentunya dengan adabnya, ini yang mujmal, yang global, bukan yang detail. Lanjut, sudah sejam ya. Udah berapa saat? 9. Iya, salah mana nggak ingat ngerekam nih. Ya nggak apa-apa lah. Lanjut, poin berapa sekarang? Tadi 4 ya? Oh tadi 5. Dzulhijjah tadi 5. Oh, sekarang penyebutan hadisnya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Faqalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah faqala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal saleh di dalamnya lebih ketika dilakukan lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari 10 ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Artinya jihad di jalan Allah pun kalah pahalanya dengan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Muhammad, ya, tidak pula jihad di jalan Allah SWT kalah pahalanya. Bayangin, jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah itu pahala tinggi sekali. Tapi Nabi Muhammad berikan pengecualian, kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan raganya dan juga hartanya, bukan cuma jiwa raga, plus juga harta, kuda sendiri, peralatan perang sendiri, bukan dari donatur. Karena ada seperti itu. Orang yang berjihad tapi dia tidak punya kuda, orang yang berjihad peralatan perang nggak punya, ini enggak. Dia bukan cuma bawa diri, dia bukan cuma dengan jiwa dan raganya, bukan, peralatan sendiri, kuda sendiri, perbekalan sendiri. Dia keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa raganya plus dengan hartanya. Ada lagi orang berjihad dengan harta doang, tapi kemudian nggak pergi perang. Kenapa? Ya mungkin sudah tua atau dia perempuan, tapi dia mendanai. Saya beli kuda untuk 100 tentara berkuda apa sih? Kavaleri ya? Infanteri apa kavaleri? Kavaleri. Saya untuk 100 pasukan berkuda. Oh, saya untuk 10 pemanah. Karena cuma punya duitnya doang. Saya untuk 10 kitab talbis iblis. Oh, itu lain. Itu lain pengajian ya. Sorry. Ya. Ini enggak dua-duanya. Dia keluar ke jalan Allah, keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa raganya dan hartanya, dan kemudian tidak kembali kecuali nama.
Artinya meninggal di medan perang. Orang yang kayak gini yang nggak bisa dikalahkan. Sekalipun amal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin berapa nih? 5 ya. Wa fil ashhuril hurumi yaumu Arafah wa yaumun nahar wa yaumul qar wa ayyamut tasyrik wa hiya min a'dhamil ayyami indallahi wa 'idu ahli Islam. Di antara keutamaan yang lain dari bulan-bulan haram ini adalah bahwasanya di bulan-bulan haram itu ada yang namanya hari Arafah, ada hari Nahar Idul Adha, ada hari Qar 11 Dzulhijjah, ada hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hari-hari yang paling utama di sisi Allah, bahkan ia adalah hari paling utama dalam agama Islam, Idul Adha. Kemudian wa aidan siyamu syahrillahil muharram, di dalamnya juga ada keutamaan, yaitu puasa Muharram, puasa 9 Muharram, puasa 10 Muharram, Taswa, Asyura, adanya di bulan haram. Keutamaan yang lain. Kemudian sebagai penutup disebutkan Dzakara al-Qurtubi rahimahullah fi qouli ta'ala fala tadlimu fihinna syai'an. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam firman Allah Subhanahu wa taala At-Taubah 36, dalam potongan firman Allah fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi di bulan-bulan tersebut diri-diri kalian sendiri, adalah birtikabidz dzunub. Ini penutup ya. Maka jangan lakukan dosa di bulan-bulan itu, kata Imam Qurtubi. Lianna Allah idza 'azzama syai'an min jihatin wahidah salat lahu hurmah wahidah. Wa idza 'azzamahu min jihataini aw jihatin salat hurmatuhu muta'addidah. Fayudha'af fihi al-iqabu bil 'amali as-sayyi' kama yudha'afu ath-thawabu bil 'amali as-salih. Kata beliau, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut dengan melakukan dosa-dosa. Karena sesungguhnya Allah jika mengagungkan sesuatu di satu sisi, maka kemudian kesuciannya, keharamannya ya cuma di satu sisi. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala mengagungkan sesuatu dari banyak sisi, dari banyak jihad, arah, maka tentunya juga kesuciannya berlipat ganda. Maka ketika seorang berdosa, Allah lipat gandakan dosanya. Dan ketika seorang beramal saleh, Allah lipat gandakan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan rata-rata yang kita sebutkan tadi adalah dari tafsir Ibnu Katsir untuk ayat firman Allah Subhanahu wa taala At-Taubah ayat 36. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mau tanya Ustaz, kalau kita kan umat Muslim, terus kalau yang kafir itu kan memang dia akan masuk neraka. Umpamanya kita itu menghujat orang kafir, apakah pahala kita itu juga akan ditransfer ke orang kafir tersebut? Terus sama bolehkah doa itu kita sambil membaca buku, saking banyaknya doa yang harus kita panjatkan tuh kadang lupa apa aja doa yang harus kita minta ke Allah. Bolehkah kita sambil membaca, Ustadz? Pegang buku sambil berdoa begitu. Siap. Yang pertama berkaitan dengan kezaliman itu umum ya. Kezaliman itu umum. Kepada muslim, kepada non-muslim, kepada binatang, umum. Larangan kita berbuat dosa, berbuat zalim itu umum kepada siapapun dan apapun. Ingat ya, sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada seorang wanita masuk neraka karena zalim kepada seekor kucing. Bayangin, sama kucing. Terhadap binatang saja kita disuruh untuk kemudian berkasih sayang. Ini di saat yang sama juga sebagai bantahan ketika ada orang menuduh agama kita ini agama yang keras, intoleran. Orang-orangnya tidak bersosialisasi, orangnya kaku, orangnya kasar. Weh, kami karena binatang bisa masuk neraka loh. Nabi kami itu gelarnya Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang loh. Semua umat sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum umat Nabi Muhammad SAW,
itu ketika mendustakan Nabi yang mesti Allah binasakan habis sak generasi kecuali yang beriman. Lah kalian ini yang kafir-kafir ini nggak binasa sekarang karena Nabi kami yang harusnya jadi Nabi kalian juga. Ya, di antara makna Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah kasih sayang Allah untuk segenap alam semesta. Itu artinya adalah tidak diazabnya sekarang orang-orang yang mendustakan beliau. Itu karena Nabi Muhammad. Oke, maka jawabannya adalah seperti yang Allah sebutkan di awal, umum. Bahwasanya kezaliman itu, kisos itu akan ditegakkan umum untuk siapapun. Walaupun tentunya berkaitan dengan yang ulun sebutkan tadi, bahwasanya ada ditegakkan kisos di Arasat, di antara sebagian pendapat ulama itu di antara orang-orang yang beriman saja. Ya. Karena ulun sebutkan tadi di awal ada khilaf kapan kisos itu ditegakkan, sebelum kejadian Sirat kah atau di Arasat setelah Sirat berarti. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan Syekh Utsaimin di antara yang berpendapat kisos itu sebelum as-Sirat. Dan ini di antara juga yang menguatkan. Kenapa? Karena semuanya akan ditegakkan hukum antar umat manusia, antar binatang saja Allah tegakkan kok. Kata Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari, kambing-kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing-kambing yang bertanduk, yang mungkin ketika di dunia membuli mereka. Selesai kemudian hukum Allah ditegakkan antar binatang, kemudian Allah jadikan mereka habaan manthura. Allah jadikan mereka jadi abu, jadi debu. Selesai. Tapi ditegakkan dulu. Artinya antar binatang saja Allah tegakkan hukum, apalagi antar manusia. Bahkan ada sabda Nabi Muhammad menyebutkan, takutlah kepada Allah untuk berbuat zalim kepada seseorang walaupun dia adalah orang yang fajir. Takutlah akan doa orang yang dizalimi. Ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kepada doa orang yang dizalimi sekalipun dia pendosa. Kalau kita kerucutkan pendosa di sini tentunya seorang mukmin tapi pelaku maksiat. Tapi kita umumnya jangan berbuat zalim. Walaupun tentunya ketika kezaliman kita ditransfer misalnya ke orang kafir, kebaikan itu tidak bermanfaat buat mereka. Karena mereka kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara umum, maka kezaliman itu berlaku untuk semuanya, dan kita dilarang berbuat zalim kepada bahkan non muslim sekalipun. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ulun punya pengajian Minhajul Muslim dan ada bab adab terhadap orang kafir. Beberapa pengajian adab terhadap orang kafir. Kita punya adab kepada non muslim. Di antaranya kita tidak berbuat zalim kepada mereka. Bahkan ketika Anda ngutang, kan rata-rata supplier barang apapun mereka, ya, sedikit kaum muslimin yang kemudian jadi distributor, jadi supplier produk tertentu, mereka semua. Anda ngutang nih, kemudian sudah jatuh termin, Anda kemudian nggak bayar-bayar, itu zalim loh. Anda zalim sama orang kafir. Ada hitungannya? Ada. Nggak semena-mena kita. Jangan mentang-mentang mereka kafir, ancaman mereka neraka, kemudian kita semena-mena. Enggak. Karena bisa jadi kemudian di akhir hayatnya Allah subhanahu berikan mereka hidayah, kan kita nggak tahu. Kita tidak bisa pastikan orang itu surga, pastikan orang itu neraka, kecuali dengan dalil. Wah, ini orang soleh pasti surga nih. Nggak bisa dong. Akhir hayatnya bisa tergelincir, kita nggak tahu. Walaupun kita mengharapkan soleh sampai meninggal. Wah, ini orang pelaku maksiat pasti neraka nih. Nggak bisa. Kecuali dengan dalil. Jelasnya surga Nabi Muhammad, jelasnya surga para sahabat, jelasnya nerakanya Abu Lahab. Nah, itu dengan dalil. Di luar itu tidak boleh kita memastikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa ya? Doa tapi baca ya. Boleh. Ya. Berdoa tapi dengan membaca buku, nggak apa-apa. Walaupun tentunya ketika Anda sering membacanya, insyaallah lambat laun Anda akan hafal. Maka ketika Anda sudah hafal, ya gunakan hafalan dan muncul dari hati ya. Karena terkadang ketika membaca, fokus kita dengan bacaan, dengan terjemah, dengan bahasa Arabnya, dengan terjemahannya nggak keluar dari sini. Kenapa? Fokusnya lain.
Maka lambat laun ketika Anda membaca 1, 2 kali, 3, 4 kali, insya Allah akan hafal. Insya Allah akan hafal. Dan kemudian hafalkan yang mudah-mudah. Dan doa Nabi Muhammad mudah-mudah, walaupun sebagian di antaranya panjang, tapi yang panjang itu dikit. Yang Nabi Muhammad ajarkan itu pendek-pendek. Ya, Nabi Muhammad tahu kok kemampuan umatnya. Makanya Nabi Muhammad itu di antara kemuliaan dan sifat keistimewaan beliau adalah jami' mani. Nabi itu ngomong sedikit maknanya luas. Di antaranya doa yang beliau ajarkan ke kita, pendek-pendek tapi bermakna luas. Di antaranya doa sabu jagat, meminta kebaikan dunia dan akhirat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Silakan Ibu. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ada titipan pertanyaan Ustadz. Siap Ibu. Kenapa bulan Ramadan itu enggak termasuk bulan haram? Siap. Kenapa bulan Ramadan tidak termasuk bulan haram? Maka kalau pertanyaannya kenapa akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya pertanyaannya sudah salah. Bertanya kenapa tentang ketentuan Allah, maka pertanyaannya saja sudah salah. Maka jawabannya adalah ini ketentuan Allah. Hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Ramadan ada keutamaan yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Bulan yang diberkahi. Spesifik, hanya bulan Ramadan. Jadi ada keutamaan yang lain. Tidak disebutkan bagian dari Ashhurul Hurum. Ada khilaf memang di kalangan para ulama tentang Ashhurul Hurum, bagian yang rojab itu. Saya tidak sebutkan. Imam Ibnu Katsir menyebutkan khilafnya, tapi saya nggak bacakan. Ini aja tadi saya skip kok. Ya, ada yang menyebutkan bulan yang keempat itu adalah Ramadan. Tapi pendapat lebih kuat ada pada Rajab tentunya. Tapi ingat, bulan Ramadan pun memiliki keutamaan. Malam yang paling mulia di antara semua malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nggak ada tentunya di bulan yang lain. Bahkan di antara 10 itu ada satu malam yang lebih mulia dibandingkan 83 tahun sekian bulan sekian hari. Lailatul Qadar. Adanya di bulan Ramadan. Dan secara umum bulan Ramadan Nabi Muhammad sebutkan, "Atakum syahrul Ramadan," telah datang kepada kalian bulan Ramadan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Makanya kita sering dapat tuh doa-doa tuh di pik-pik biasanya tuh Ramadan mubarak, karena di bulan yang diberkahi. Berarti kalau bulan yang diberkahi, Anda beramal di dalamnya diberkahi. Kebaikannya banyak dan berkesinambungan karena berkah. Jadi ada keutamaan yang lain selain ketika dia tidak disebutkan di antara bulan-bulan haram, maka dia ada keutamaan di bulan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada keutamaan di hadis yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita tidak perlu meragukan akan begitu mulianya bulan Ramadan dengan begitu banyak keutamaan. Ya, Ramadan luar biasa. Bahkan para ulama salafus saleh mereka mengharapkan 12 bulan itu Ramadan semua. Kenapa? Karena kita bisa rasa, al-musyahinul kiram, para ibu-ibu yang ada di Australia sana juga semuanya, kita bisa merasa loh, iman kita tuh naik di bulan Ramadan. Kita aja ngerasa. Kenapa? Karena didukung. Dukungannya bukan dari siapa-siapa, dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Ramadan, kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, syaitan dibelenggu. Bukan semuanya, master-masternya. Yang dimasukkan dengan syaitan itu adalah master-masternya. Kroconya, pionnya ya tetap kerja. Makanya kalau misalnya ada orang bermaksiat, tetap bermaksiat bulan Ramadan, berarti iman Anda bisa mengukur iman Anda berarti. Ramadan saja Anda tetap bermaksiat, Anda berarti bisa ukur iman Anda. Kenapa? Anda tergoda dengan kroco. Karena master-masternya terbelenggu. Sufidatis syayatin, makna dari sabda Nabi Muhammad, dan syaitan ketika bulan Ramadan datang, syaitan terbelenggu atau dibelenggu, itu masternya. Mereka juga punya pimpinan-pimpinan, walaupun di atasnya ada lagi pimpinan namanya iblis. Tapi ada pimpinan yang lain. Ini yang dibelenggu, nggak bisa kerja.
Tapi yang kroco, yang pion, kerja. Kita berarti ketika bermaksiat bulan Ramadan, sama pionnya kita kalah. Kita bisa ukur iman kita. Tapi subhanallah, yang kita rasa, yang pion semuanya insya Allah rasa, Ramadan naik. Ibadah salat lebih dibandingkan biasa. Pasti itu, selain 5 waktu, ada tarawih. Baca Quran lebih daripada hari biasa, berinfak lebih daripada biasa. Nabi Muhammad ketika berinfak, Nabi Muhammad itu orang paling dermawan. Kata Ibnu Abbas, tapi kalau sudah Ramadan lebih dermawan dibandingkan hari biasa. Nabi Muhammad menunjukkan ini berarti amalan yang luar biasa mulia di bulan yang mulia. Wallahu a'lam. Jadi ada keutamaan yang di satu sisi ya pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Cukup ya? Udah berapa ini? Atau satu lagi deh? Ada dari penanya Rifkon nggak? Assalamualaikum Ustaz. Oh dari. Silakan ibu-ibu Australia Ustaz, prioritas. Assalamualaikum. Tapi ini pertanyaannya di luar tema, maaf sebelumnya. Silakan ibu. Mohon penjelasannya tentang tasawuf Ustaz. Tasawuf ya. Assalamualaikum. Anda bertanya tentang satu kitab namanya Talbis Iblis. Oke, secara umum tasawuf itu dari kata bahasa Arab tasawafa, ya tasawafu, tasawuf. Dari kata bahasa Arab suf. Suf itu wol. Identik dengan pakaian orang di zaman itu. Menggunakan wol. Karena kalau misalnya rujukan dari kata tasawuf adalah sofi, maka tidak tepat jadi tasawuf. Jadi wazan tatanan bahasa Arabnya nggak pas. Suci, bersih, murni, sofi nggak cocok. Atau kemudian ketika rujukannya adalah suffah, para sahabat yang kala itu tinggalnya di pelataran Nabi Muhammad SAW, nggak tepat juga tatanan bahasa Arabnya menjadi tasawuf. Yang paling tepat adalah suf. Apa itu? Wall. Jadi identik dengan pakaian yakni orang di zaman kala itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, tapi yang dimaksud itu secara bahasa. Tapi yang dimaksudkan dengan tasawuf itu adalah satu yakni pemahaman di mana seorang ingin mensucikan hati dan jiwanya. Kalau di bahasan kita tidak menggunakan istilah ini sebenarnya, tapi lebih kepada tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Karena yakni di kajian tasawuf itu yakni dari pertama saja itu kan ada tarekat-tarekatnya. Ada jalan-jalannya, ada cara-caranya, bahkan ada zikir-zikir yang khusus dimiliki oleh tarekat A tidak dimiliki oleh tarekat B. Ini agama apa ini? Nabi Muhammad ajarkan satu ajaran untuk semua umat. Tidak ada kemudian khusus untuk ini kita doang ya. Ini zikir ini kita doang nih. Yang lain nggak boleh tahu. Enggak gimana? Dari situ saja sudah menunjukkan bukan bagian dari syariat Islam. Bahkan di zamannya Imam Asy-Syafi'i itu mencela sekali tasawuf. Kata beliau, asasut tasawufi al-kasal. Tolong jangan marah. Anda ingin marah ke Imam Asy-Syafi'i yang sangat kita agungkan. Tentunya tidak seperti kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW, tapi kita muliakan sekali Imam Syafi'i. Kata beliau, pondasi tasawuf itu adalah kemalasan. Dan semua kita suka bermalas-malasan. Wah, enak. Fitrah kita mungkin ya, atau mungkin saya saja, Anda mungkin tidak ya, Anda orang yang rajin ya. Tapi fitrah, saya nggak bisa katakan fitrah, tapi secara umum deh, ya. Pekerjaan yang tidak melakukan apa-apa itu enak banget. Kamu kerjanya apa? Ini kerja saya. Apa? Nggak ada kerjaan. Santai, bermalas-malasan, enak. Lah kemudian kemalasan seperti ini didukung dengan kaedah-kaedah agama. Apa nggak mantep? Kalau Anda sudah sampai nanti di level tertentu, Anda bersatu dengan Tuhan. Ini adanya di kajian tasawuf. Prinsip al-hulul wal ittihad, persatuan dan peleburan. Bahasa Jawanya manunggaling kawulo Gusti. Manunggaling jadi satu. Kawulo saya kulo, Gusti Tuhan. Saya dan Tuhan jadi satu.
Kalau sudah sampai level itu, sudah gugur dari Anda beban. Tidak apa-apa Anda meninggalkan kewajiban, tidak apa-apa Anda bermaksiat. Nah, Anda sudah jadi satu sama Tuhan. Oh, apaan? Nabi Muhammad aja nggak gitu. Agama dari mana ini? Nabi Muhammad, kita sebutkan tadi keutamaannya di antaranya. Orang yang jelas surganya, yang pertama kali untuknya dibukakan pintu surga, kalau salah langsung diingatkan, paling mulia di antara semua nabi dan rasul, masih sholat malam. Nabi Muhammad itu masih sholat malam. Apa artinya? Sholat sunnah masih beliau kerjakan. Anda nggak usah bertanya yang wajib, yang sunnah masih beliau kerjakan. Yang wajib nggak usah ditanya. Ingat ketika ada orang yang kemudian ingin beribadah saja, kemudian nggak ingin tidur, memilih tidak menikah, memilih untuk puasa dan ngebleng nggak berbuka, Nabi Muhammad kan marah. Siapa nih yang ngomong ini? Pengen puasa nggak berbuka, pengen menghidupkan malam nggak tidur, memilih untuk tidak menikah. Saya orang paling bertakwa di antara kalian, tapi saya nikah. Saya orang paling bertakwa di antara kalian, tapi saya tidur, saya sholat. Dan saya puasa, saya berbuka. Saya ini orang paling bertakwa. Nggak gitu-gitu amat. Yang sunnah Nabi Muhammad jalankan. Yang wajib, nggak usah Anda tanya. Ada orang datang kemudian, saya sudah tidak apa-apa, tidak meninggalkan yang wajib dan tidak apa-apa bermaksiat. Ente kalau malas, malas aja. Anda kalau memang pemalas, malas aja udah. Nggak usah kemudian Anda ingin topang kemalasan Anda dengan prinsip yang menyimpang. Kalau pian saksikan, ini iklan untuk video saya ya. Yang terakhir itu nomor berapa video Anda yang wawancara? Ini Jalan Hijrahku episode 9 ya? Iya. Ini Jalan iklan channel saya. Ini Jalan Hijrahku episode 9. Saya wawancara dengan seorang ikhwah. Dia tidak menyebutkan kajian itu. Cuman tersirat dari yang dia sampaikan bahwasanya ketika dia belajar, wah, ini kayak saya ini katanya apa? Ini intinya males. Ini bukan syariat sudah. Hati sudah menolak. Ini sih kayak saya pengen cari yakni kebenaran, ingin cari yang lurus. Kalau masuk ke sini boleh tidak menjalankan ketaatan. Wah, ini sih pemalas kata dia. Dia sadar. Kalau ini saya banget katanya. Makanya orang kalau malas kemudian ikut kajian tasawuf cocok. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Nanti Anda tanya ke Ustaz Ahmad Zainuddin, beliau akan menerangkan jauh lebih detail. Dan kalau Anda ingin baca-baca Talbis Iblis karangan Imam Ibnul Jauzi, itu bantahan untuk tasawuf. Talbis Iblis itu kitab bahasa Arabnya itu 400-an halaman. Terjemahannya ya panjang. Kitab asli bahasa Arabnya 400-an halaman. Separuhnya membantah tasawuf. Jadi memang itu kitab bantahan untuk sufi ya. Talbis Iblis yang kita bahas setiap hari apa, Pit? Setiap Ahad. Kita bahas setiap hari Ahad. Jam 10 pagi. Rifkon juga merilai. Subuh apa? Subuh ya? Ahad subuh, sorry. Ahad subuh, jam 6. Kita bahas kitab Talbis Iblis kalangan Imam Ibnul Jauzi. Tapi masih bab-bab awal, masih muqaddimah, bab 1, 2, 3, sampai 6 sih sekarang. Belum masuk bab intinya, karena inti kitab tersebut bantahan untuk sufiyah, tasawuf. Maka silahkan miliki kitabnya, baca. Ada yang nggak jelas silahkan tanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Satu dari penanya apa nih? Dari Rifkon ya? Oh, masih Australia. Oh, silahkan. Satu lagi. Tapi udah 11.30 nih. Oh, iya. Silakan Ibu. Nursidah, tafadhol. Suara. Ana ya? Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam Ibu. Ustaz, Ana ingin bertanya. Suaranya menggema ya. Afwan. Jelas suaranya jelas Bu. Kalau apa namanya agama Yahudi dan Nasara itu Ustaz, apakah kelak akan terbagi 73 juga seperti Islam gitu? Dan apakah mereka juga
apabila menjalankan syariat yang aslinya gitu Ustaz akan masuk surga. Dan bagaimana untuk orang-orang yang sekarang seperti Nasara dan Yahudi setelah kedatangan Rasulullah itu nggak pindah mempercayai Rasulullah gitu Ustaz. Apakah akan masuk surga juga? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Oh iya. Barakallahu fikum. Sabda Nabi Muhammad SAW, Yahudi terpecah menjadi 71, Nasrani terpecah menjadi 72, umatku 73. 72 diantaranya diancam dengan neraka. Anda jangan merasa Anda bagian darinya ya. Anda harusnya merasa bagian dari yang terkecualikan. Satu yang di surga. Siapa? Al-Jamaah. Orang yang mengikutiku dan para sahabatku. Oke. Berkaitan dengan orang Yahudi dan Nasrani, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Nabi Musa, yang beriman pada Nabi Isa, tentu mereka surga Allah menanti, ya, karena mereka beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Begitu datang Nabi Muhammad SAW, semua umat manusia bahkan jinnya harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ingat satu sejarah. Ketika ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bawa selebaran kertas lah ya disebutkan ya, pokoknya ada sesuatu yang dia bawa, di dalamnya tertulis beberapa ayat Taurat. Nabi Muhammad nggak tahu bacaan dong, beliau buta huruf sallallahu alaihi wasallam. Tapi diberitahu kepada beliau bahwasanya isi dari yang dibawa Umar bin Khattab itu Taurat. Nabi Muhammad marah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab? Alam ati biha bayda'a naqiyah. Wallahi law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Wahai Umar bin Khattab, apakah kamu dalam keraguan, hai Ibnu Khattab, hingga kemudian baca-baca Taurat? Bukankah aku telah datang bawa risalah putih bersih, Islam lengkap? Demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, jika saudaraku Musa alaihissalam, ya semua Nabi Rasul mereka bersaudara, jika saudaraku Musa alaihissalam hidup sekarang, dia tidak punya kuasa kecuali dia harus ikut syariat saya. Jangankan orang sekarang, Yahudi Nasrani, Nabi Musa masih hidup sekarang harus ikut Al-Quranul Karim. Jangankan yakni umat sekarang, Yahudinya, Nasraninya, pengikut Nabi Musanya, pengikut Nabi Isanya, misalnya. Nabinya ada, Nabi Musanya masih hidup sekarang, dia harus ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Isa nanti ketika turun di akhir zaman, apakah dia bawa Injil? No. Dia disuruh jadi imam? No. Tetap Imam Mahdi, anak keturunan Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi Muhammad yang jadi imam, karena Nabi Isa ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, semua orang harus ikut syariat beliau. Kata Nabi Muhammad SAW sebagai penutup dalam Sahih Muslim, "Ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang pun yang telah mendengarkan aku. Arti mendengar adalah tahu Nabi Muhammad diutus untuk segenap umat manusia, sampai kepadanya risalah Nabi Muhammad SAW Islam, dan yang sampai kepadanya Islam yang benar, bukan Islam yang dipahamkan secara salah. Ini makna mendengarkanku dari penjabaran Imam Al-Albani. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku di kalangan umat ini, baik Yahudi atau Nasrani sekalipun. Artinya dia tahu Nabi Muhammad diutus untuk segenap umat manusia, sampai kepadanya risalah Islam, dan Islam yang sampai kepadanya Islam yang lurus, yang benar, bukan yang difahamkan secara salah. Karena banyak orang Yahudi, Nasrani, Amerika, Eropa pahamnya Islam yang salah, harus yang benar yang sampai kepada mereka. Tidak ada orang yang mendengarkan aku dengan pemahaman tadi di kalangan umat ini, baik dia Yahudi atau Nasrani sekalipun, kemudian meninggal dan tidak beriman dengan yang telah diturunkan kepadaku, Al-Quran dan As-Sunnah, kecuali dia adalah penghuni neraka. Ancaman buat ancaman dari Nabi Muhammad untuk yang tidak beriman kepada beliau.
Yahudi atau Nasrani. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Berlaku ancaman ini kalau sudah sampai kepada orang tersebut Islam yang benar. Tapi apakah kemudian ketika kita bertemu dengan mungkin tetangga kita Nasrani, tetangga siapa gitu, mungkin Yahudi, di Indonesia saya nggak tahu ada Yahudi. Mungkin orang Palestina gitu ya, sering ketemu orang Yahudi, dasar kamu neraka, yang nggak gitu. Hukum umum beda dengan individu. Kalau sudah berhadapan, nggak bisa kita begitu. Kamu masuk neraka, ya nggak kayak gitu dakwah, enggak. Tapi ini ancaman umum. Yang tidak beriman dengan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berlaku untuknya ancaman neraka jika dia sudah tahu Islam yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Satu lagi. Dari Irfan terakhir. Ayo sudah. Nawar ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Ya Ustaz, bagaimana menurut Ustaz jika ada akhwat menikah dengan ikhwan yang mu'alaf? Bagaimana? Menurut Ustaz jika ada akhwat menikah dengan ikhwan yang mu'alaf? Boleh. Orang mu'alaf berarti muslim, tapi biarkan dia belajar dulu. Jangan buru-buru. Biarkan dia belajar dulu, lihat bagaimana perkembangan keislamannya. Ya, lihat keseriusannya dengan Islam. Karena tidak sedikit, ingat ini bukan general, tidak sedikit. Bukan general tapi banyak. Pura-pura masuk Islam untuk menikahi muslimah, nanti dia murtadkan, itu nggak sedikit. Pura-pura masuk Islam untuk menikahi seorang muslimah, karena nggak bisa dipungkiri muslimah jauh lebih menawan, ya nggak bisa dipungkiri itu. Perempuan yang menjaga kehormatannya, anggun, cantik, menawan. Bahkan terkadang nggak kelihatan dari tubuhnya kecuali matanya doang. Bahkan terkadang matanya nggak kelihatan. Bahkan orangnya nggak ketahuan. Di medsos ujung jilbabnya nggak pernah ada. Apa kalau bukan yang luar biasa perempuan seperti ini? Yang lain yang kayak gitu kesebar semuanya. Rambutnya kelihatan, lehernya, di bawah lehernya, wah kelihatan semua. Murah. Sorry ini, murah. Kenapa? Semua orang bisa menikmati. Secantik apapun Anda, semua orang bisa menikmati, Anda murah. Sorry nih, silakan potong. Tapi sorry, ya. Secantik apapun Anda, tapi semua orang bisa menikmati Anda free, Anda murah. Ya dong, semua orang bisa menikmati gratis, tinggal butuh, ya nggak gratis-gratis amat ya, butuh kuota juga sih. Scroll sana sini. Anda murah dong. Tapi mutiara-mutiara ini, muslimah-muslimah ini, Anda lewati gerbang bapaknya dulu, Anda baru bisa ketemu. Nazor aja, bapaknya begini, kumis tebal sambil gini. Ada apa kamu? Nggak bisa lihat. Jangan ya kalau kumis jenggot. Jenggotnya lebat. Ada apa kamu? Tetap aja digilingnya jangan. Subhanallah, ya muslimah menawan. Kenapa? Iman terpancar pada wajahnya. Kalau dia hanya mencintai fisiknya, dia akan pura-pura masuk Islam, dia dapatkan, nanti dia murtadkan. Kenapa? Yang penting sudah dapat yang dia inginkan. Jadi, seorang akhwat muslimah menikah dengan mu'alaf, sudah masuk Islam. Ingat ya, orang kalau sudah masuk Islam namanya muslim. Jangan lagi, saya mu'alaf. Enggak, Anda muslim. Sejak kapan Pak masuk Islam? Sudah 10 tahun. Sejak 10 tahun lalu Anda muslim. Jangan lagi, saya ini mu'alaf. Anda muslim. Jadi jika ada yang kemudian baru masuk Islam, ingin melamar Anda, tahan dulu. Karena bisa jadi, ada yang menarik darinya, tidak bisa Anda pungkiri. Laki-laki yang sangat Anda idamkan misalnya, physically. Ya, Lee Min Ho lewat aja. Ini susahnya nih, gara-gara drama Korea nih, susahnya zaman kita sekarang, ikhwan zaman sekarang ya. Standar akhwat itu sekarang tinggi, ikhwan harus kayak aktor Korea. Luar biasa. Standar berubah, dulu ala kadarnya kita bisa dapat yang cantik. Sekarang malam juga harus pakai apa itu? Ya ikhwannya harus merawat diri juga jadinya, krim facial juga, ya harus pakai sabun ini sabun itu, karena standar akhwatnya tinggi. Kurang ajar emang.
Gara-gara drakor ini, drama Korea ya. Dan juga pelakor, pencinta lagu Korea ya. Aduh. Biarkan dulu, buktikan keseriusannya, ya. Jangan 1-2 bulan, jangan. 1-2 bulan masih bisa acting, kalau dia memang ingin acting. Biarkan setahun. Biarkan setahun. Itu nggak bisa acting itu. Ya, nggak bisa acting. Sholat 5 waktu di masjid, wow nggak bisa acting, nggak bisa. 5 waktu ke masjid. Mengalami Ramadan, orang belum pernah puasa, itu Ramadan beratnya minta ampun. Orang belum pernah puasa, kemudian harus puasa Ramadan sebulan, walaupun cuma setengah hari, dari fajar sampai tenggelam, itu beratnya luar biasa. Yang acting gak akan bisa, yang beriman yang bisa. Ya biar dia mendapatkan Ramadan. Lihat dulu perkembangannya. Ya Anda melihat perkembangannya bukan berarti kemudian Anda chit-chat sana sini, hingga Anda bisa utus mahram Anda, bapak Anda, paman Anda, saudara laki-laki Anda. Bagaimana perkembangan laki-laki ini? Ya, 5 waktu di masjid nggak? Sip. Pengajian hadir nggak? Oke. Ketika bermuamalah baik nggak? Ya bisa. Kenapa? Ya, karena dia ingin mendapatkan Anda sang mutiara. Kalau perempuan sang nggak sih? Karena Anda mutiara. Jangan sembarang laki-laki yang dapatin Anda, harus yang juga selevel dong, sekufu dong. Tahu kufu ya? Wah, kufu master. Oh itu kungfu ya, sorry. Harus kufu dong agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak apa-apa menikah, tapi sabar dulu. Lihat perkembangannya, jangan buru-buru. Tapi Ustaz, ini ganteng luar biasa. Aduh, repot kalau sudah begini. Memangnya ya nih ikhwan yang lain gak ada yang ganteng? Banyak. Cuman gak ada duit aja. Yang ganteng banyak, duit nggak ada. Sudah ya, nanti makin ngelantur ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salat dan khilaf ulun, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.